Apa itu seminar CPNS? Tadi saya katakan seminar ini calon pegawai negeri surga. Orientasi dari seorang PNS itu adalah sebetulnya sebagai PNS, ya, khasnya itu cuma satu. Kalau masyarakatnya rabani, tapi kalau pribadinya itu motivasi hidupnya apa? Road oriented. Istilahnya 24 jam. Tujuannya itu tidak ada cerita lain kecuali bercinta dengan Allah saja. Hadir ke sini itu bukan karena mau jadi apa? Mau mengikuti TOT sebetulnya. Itu sudah impact saja atau dapat manfaat. Tapi yang utama itu adalah kita semua hadir di sini. Ya, itu adalah bentuk percintaan kita dengan Allah. Pulang ke rumah kita bercinta dengan pasangan istri suami, bukan hakikatnya bercinta dengan manusianya, tetapi justru kita juga sedang bercinta dengan Allah. Melayani siapapun masyarakat di sekitar itu juga semua adalah bentuk bercinta dengan Allah saja. Makanya CPNS itu orientasi hidupnya hanya untuk Allah saja, ya kan? Baik. Tetapi di sini saya mengajarkan yang namanya zuhud. Kalau di versi dan pemahaman saya, zuhud itu tidak apa-apa bila perlu gila bisnis, gila dunia, tidak ada masalah. Tetapi hasilnya semua hanya untuk Allah saja. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaat buat manusia lain, ya kan? Gak apa-apa, ya. Kita gila berbisnis, gila buka usaha, gila kerja segala macam, tapi hasilnya sudah hanya untuk Allah saja. Itulah zuhud sejati, zuhud yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai PNS, ini falsafah yang harus kita pegang. Dalam hidup ini ada 3 panggilan yang tidak bisa kita elakkan. Yang pertama itu tadi adalah panggilan sholat. Jadi pada saat azan berkumandang, kita kadang panggilan pertama ini masih bisa membuat alasan yang masuk akal. Contohnya apa? Tanggung ini ada orang belanja, tinggal bayar doang, azan berkumandang, iya kan? Kita masih harus sebentar, kan salah, zuhur jam 1 masih boleh kok. Ini tanggung, saya lagi melayani banyak tamu. Saya nggak enak ninggalin orang ini, tamu teman saya sudah 5 tahun tidak datang, ini baru datang dia, iya kan? Artinya apa? Untuk panggilan pertama, kita masih bisa mencari-cari alasan yang masuk akal kita untuk melakukan sebuah pembenaran, sehingga panggilan pertama bisa ditunda. Kemudian kedua, ada panggilan kedua, panggilan berumrah dan berhaji. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Pada saat kita sudah ada duit untuk umroh, masih ada alasan, anakku masih kuliah, cicilan mobilku belum lunas, rumahku masih setahun lagi. Artinya kita menciptakan semua alasan-alasan yang masuk akal untuk bisa menunda, bukan melaksanakan, menunda maksudnya panggilan pertama dan kedua. Tapi saya mengajak kepada kita semua sebagai CPNS, calon pegawai negeri surga, untuk mensegerakan melaksanakan panggilan pertama dan kedua. Mengapa? Karena akan ada panggilan ketiga yang tidak bisa maju 1 detik dan tidak bisa mundur 1 detik. Azan berkumandang, kemudian nanti kamu masih banyak di rumah, iya kan? Jam 1 kamu baru bubar, setengah 1 dia pingsan, ternyata langsung mati. Ini harus apa saja? Oke, next.
Nah, makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya kan, yang intinya kalau di Indonesia kan begini, kalau Allah mengabulkan doaku, maka aku sangat bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku 10 kali, aku lebih bahagia. Mengapa? Karena pada saat Allah tidak mengabulkan doa, arti ketetapan Allah yang terjadi, dan yang namanya ketetapan Allah itu jauh lebih sempurna dari yang bukan. Oke, nah prinsip daripada pegawainya di surga adalah yang pertama, ikhlas dan ridho dengan apapun yang Allah jadikan atas dirimu. Yang namanya tingkat makom tertinggi seseorang hamba di hadapan Allah, yang namanya wali itu bukan dia yang bisa berjalan di atas air, bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa melewati pintu walaupun itu terkunci, bukan itu. Tetapi makom tertinggi di hadapan Allah adalah pada saat seorang hamba, seorang PNS ikhlas dan ridho dengan apapun yang Allah jadikan. Ini yang penting. Ini saya kasih tahu. Yang namanya keberkahan hidup, saya yakin ini dari Allah atau bukan? Kita yakin tidak yang namanya kesenangan hidup dari Allah? Yakin? Ujian hidup benar datang dari Allah? Yakin tidak kalau ujian hidup dari Allah? Yakin tidak kalau kesenangan hidup dari Allah? Nah, sekarang saya katakan begini, kalau kita yakin bahwa kesenangan hidup, keberkahan hidup itu datang dari Allah, dan kesulitan hidup atau ujian hidup juga datang dari Allah, lantas mengapa kita berbeda dalam menyikapinya? Harusnya keep smile. Iya kan? Contoh nih, istri kita muji, kamu ganteng banget, kita senang, betul tidak? Ya kan? Dikasih derajatnya, dikasih makan, bahkan disuapin, senang. Tapi suatu ketika kekasih kita ini mencubit kuat, dia cubit kita tidak marah, paling kita waduh kuat nakal banget sih. 7 hari birunya tidak hilang, tapi kita tidak marah. Mengapa? Karena yang mencubit adalah kekasih. Materi singkat ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan saya mengajak LPKK ini bukan lihat LPKK-nya. Tidak ada yang kebetulan Allah persatukan kita di LPKK, tapi LPKK ini adalah sebagai tools, alat, instrumen yang Allah kirim kepada kita semua untuk bercinta dengannya. Ya kan? Sayang. Ya kan? Gak ada yang kebetulan. Saya bukan tim service ini. Ya. Bapak Ibu mundur semua dari LPKK, saya tetap jadi kok. Apa? Nanti dikirim lagi malaikat yang lain. Kalau PNS kan sudah begitu dan gak takut lagi, betul tidak? Iya kan? Iya. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa dan uang kita dapatkan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau sedekahnya senyum, kita senyum 10 kali orang senyum juga gitu. Artinya dibalas dengan senyum. Kalau kita sedekahnya doa, semoga antum diberkahi oleh Allah, ya kan? 10 kali kita doakan juga, nanti dibalas. Tapi pada saat kita sedekahnya uang, pada saat kita kasih seorang uang, senyumnya kita langsung dapat, tanpa diminta, doanya juga didapat. Dan yang ketiga, ya, Allah itu gengsinya tinggi. Jadi pada saat kita bersedekah, sama dengan kita memberikan hutang kepada Allah. Dan Allah itu karena gengsinya tinggi, pengen cepat-cepat bayar, dan minimal 10 kali dia bayar dari situ. Jadi kalau sedekahnya pakai SMS banking, maka Allah kirim juga kreditnya SMS banking. Ya kan? Nah, inilah kesimpulan dari seorang PNS. Yakinlah Bapak Ibu, kan yang namanya PNS itu setiap hari 24 jam kerjanya apa? Bercinta dengan Allah saja. Sekarang saya kasih tahu, yakinlah Bapak Ibu, jika kita telah mampu jatuh cinta kepada Allah di setiap waktu, maka dunia tidak bisa membuat kita patah hati. Inilah sebagai sebuah kesimpulan materi kita, iya kan?
Kalau ngomong semua orang bisa, tapi bagaimana ini teraplikasi dalam kehidupan? Insya Allah mendapatkan surga tidak hanya harus menunggu mati, tapi masih ada nyawa kita akan menemukan surga yang sebenarnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bercinta dengan Allah di setiap waktu.